Oke, baik, para penonton sekalian, saya ingin mencoba menyikapi, atau memberikan pandangan seputar kasus yang terjadi, di SMA yang sedang viral itu. Ini sebenarnya salah satu contoh yang viral saja. Sebenarnya masih banyak sekali, kejadian-kejadian serupa di se-Indonesia ini sebenarnya. Namun barangkali yang lebih terekspos adalah SMA tersebut. Begini, kalau kita coba bandingkan ya antara SDM orang tua kita dengan SDM kita sekarang, secara status sosial atau pendidikan tentu mereka yang sekarang ini sudah cukup tinggi ya, karena tamatan sarjana, kemudian tamatan SMA misalkan. Tentu kalau SDM-nya sudah sangat cukup tinggi ketimbang dengan orang tua kita dulu yang mungkin hanya sekedar sekolah rakyat, bahkan tidak sekolah. Nah, akan tetapi perlakuan orang tua kita sekarang dengan dulu sedikit mengalami pergeseran. Apa itu? Pertama adalah menyikapi persoalan yang terjadi atas laporan anak. Saya dulu memang belum begitu dulu ya, sekitar tahun 90-an. Itu kalau saya ada masalah dengan teman, apakah dengan guru di sekolah, saya tuh kalau melapor ke rumah ke orang tua, itu bukan dapat pembelaan, justru malah mendapat tambahan hukuman. Bisa-bisa saya ditempeleng, bisa-bisa saya ditendang, bisa-bisa saya dicubit, bisa-bisa saya dipukul pakai alat gitu loh. Karena mereka bilang kalau kamu bermasalah di luar jangan kamu bawa ke rumah gitu. Kamu yang berbuat, kamu harus bertanggung jawab. Nah, itu model sikap orang tua kita dulu. Tapi mereka itu nggak tamat sarjana, mereka tidak tamat magister gitu, bahkan tidak tamat doktor, apalagi dokter ya. Orang tua saya itu hanya kelas 3 sekolah rakyat ya. Apalagi ibu informasinya beliau tidak sekolah, tapi sikap mereka terhadap kejadian anaknya itu ya tidak seperti sekarang. Sekarang ini mohon maaf, orang tuanya banyak yang sarjana ya, banyak yang sarjana berpendidikan tinggi. Mohon maaf yang para sarjana ya, saya bukan bermaksud untuk apa, tapi saya melihat justru kejadian tidak bagus itu ketika ibu-ibu yang sarjana atau bapak-bapak yang sarjana ini ketika ada laporan anaknya itu responnya agak beda, nggak sama dengan orang tua kita dulu. Bukan justru ditambah, malah dibela. Bukti pembelaannya menerima semua laporan anak tanpa ditanya dulu masalahnya apa. Direspon secara reaktif, bahkan mendatangi gurunya ke sekolah, bahkan kok puas harus melapor ke kantor polisi, akhirnya viral. Ini dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, yang sudah tamat sarjana, tamat SMA, magister, bahkan mungkin ya. Saya nggak tahu nih, persoalannya itu apa gitu loh terhadap mereka-mereka yang orang tuanya begini. Apakah memang mereka itu sayang ke anaknya? Saya yakin mereka sayang pada anaknya itu. Nggak ada orang tua yang nggak sayang tuh, yakin saya. Tapi kejadian anak kita di sekolah tuh sudahkah kita cek dulu? Kita konfirmasi kepada gurunya apa yang anak kita perbuat. Salahkah? Baikkah? Kalau salah, apa sikap kita selaku orang tua terhadap anak kita? Dan kita tanya kepada guru apa yang sudah guru perlakukan kepada anak kita. Nah, kecuali memang ya ada sikap arogan seorang guru, tanpa babi bu langsung pukul, langsung tendang, sehingga menyebabkan anak kita memar, bahkan
mohon maaf hampir sekarat. Itu memang tidak boleh dilakukan oleh gurunya. Nah, kalau dulu juga kasar, saya dulu pernah juga ditendang oleh guru saya, bahkan dihukum itu luar biasa. Sudah disuruh keliling berlari 3 putaran sepanjang 1 kilo, jadi 3 kilo. Kemudian berjemur, lalu saya disiram pakai 3 ember air, air limbah, air bersih, air putih. Itu dilakukan oleh guru, kenapa? Karena salah saya. Karena salah saya melakukan kesalahan fatal. Nah, apakah saya ngadu sama orang tua? Enggak. Karena saya tahu kalau saya ngadu ke orang tua, habis saya. Karena aduan saya pasti tidak diterima oleh orang tua. Jadi harapan saya kepada seluruh orang tua yang sekarang pendidikannya itu sudah sangat tinggi, yuk kita tampilkan pola dan sikap yang jauh lebih baik dari orang-orang tua kita dulu. Menyikapi masalah anak itu tidak kucuk-kucuk lalu membela anak, menyalahkan orang. Kita tanya dulu, oke, kita lebih tahu anak kita, yakin saya kita lebih tahu ke anak kita. Tapi ketika anak kita di luar, apakah kita lebih tahu daripada gurunya? Tentu belum tentu juga kan. Nah, oleh sebab itu kepada seluruh orang tua, termasuk saya juga, semua orang tua juga, anak saya tentu saya khawatir juga kejadian-kejadian serupa ini, takut dia merokok atau segala macam kan. Nah, tapi yakin dan percayalah, ketika orang tuanya itu arif dan bijaksana menyikapi persoalan anak itu tidak dengan membabi buta, kita cross check dulu baik-baik, kita tanya baik-baik masalahnya itu apa, lalu nanti ada klarifikasi daripada gurunya. Kita tidak puas, cari jalan damai yang terbaik. Itu insya Allah yakin anak kita tidak terkena mentalnya. Sekarang kasus itu bayangkan, se-Indonesia mengguncangkan dirinya. Apa nggak kena mental anak itu, diserang habis-habisan? Apa nggak rugi kita, anak kita nanti kemana-mana dibully oleh teman-temannya, pindah sekolah juga dibully? Apakah walaupun bully itu tidak dibolehkan, tapi yakin walaupun tidak secara verbal, orang cuek, menghindar, itu membuat anak kita merasa tersisihkan, mentalnya hancur, masa depannya rusak. Nah, daripada yang begituan oleh sikap orang tua yang tidak arif dan tidak bijaksana itu, yuk kita calling down saja. Kalau ada masalah itu jangan buru-buru mengambil sikap yang merugikan diri kita sendiri. Belum tentu sikap yang kita ambil itu bagus gitu loh. Bisa jadi bumerang bagi kita. Tuh contohnya sekarang se-Indonesia menghujat kita, se-Indonesia menghujat anak kita, bahkan guru-guru yang di sana yang juga termasuk orang yang mengompori, akhirnya kena hujat juga. Kan rugi kita sebagai guru, orang yang mendidik anak-anak, lalu kita kena serang secara pribadi, bahkan itu merugikan karir kita sendiri. Yuk kita harus arif dan bijaksana menyikapi segala persoalan. Lakukanlah yang terbaik untuk manusia. Khairun nas ma yanfa'un nas. Orang yang baik adalah orang yang berikan kebaikan kepada manusia. Sampai jumpa. Bye bye.